Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara peluncuran buku Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Ekonomi Syariah Indonesia di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap untuk tidak patah semangat meski Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, Wapres menegaskan momentum lembaga negara berbenah. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 28 Maret 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara peringatan Hari Lahir ke-1083 Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi hubungan dan kerjasama yang erat antar Indonesia dengan pemerintah Mesir yang telah berlangsung lama. Menurutnya, atas dukungan pemerintah Mesir, puluhan ribu pelajar dan mahasiswa asal Indonesia dapat bermukim dan menuntut ilmu di Mesir. Kedepan, Wapres berharap hubungan kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Mesir dan Al-Azhar akan semakin erat dan dapat menghasilkan kontribusi optimal terhadap pembangunan peradaban Islam. Hubungan dan kerjasama yang erat antara Indonesia dengan pemerintah Mesir telah berlangsung sejak lama. Atas dukungan pemerintah Mesir, ribuan pelajar dan mahasiswa asal Indonesia dapat bermukim dan menuntut ilmu di Mesir. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Mesir yang telah memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang jumlahnya juga kian meningkat. Hari ini menurut yang saya dengar ada kurang lebih 12.000 mahasiswa kita atau pelajar kita di Mesir. Agar proses studi berjalan lancar, pemerintah Indonesia telah dan akan terus memperbaiki tata kelola pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir, serta memastikan hak didik dan hak perlindungan mereka juga terpenuhi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima penghargaan dari Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Al-Thayyib. Penghargaan tersebut diberikan atas kiprahnya dan kontribusi Wapres dalam mengkokohkan Islam wasatiyah di Indonesia. Tidak hanya itu, Wapres juga dinilai telah mendukung terhadap Risalah Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam global. Wapres dalam pidatonya menyampaikan penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi dirinya dan memberikan motivasi guna lebih aktif lagi dalam menumbuh kembangkan moderasi beragam baik secara regional maupun internasional. Wapres pun mengungkapkan apresiasinya atas kiprahnya Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam dunia. Di usianya yang telah lebih dari 10 abad, Al-Azhar terus mampu membuktikan kontribusinya sebagai organisasi, lembaga pendidikan, keilmuan, dan dakwah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib atas pemberian piagam penghargaan kepada saya yang dinilai telah mengukuhkan di Indonesia serta mendukung Risalah Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam global. Penghargaan ini merupakan satu kehormatan bagi saya, sekaligus saya harapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk aktif dan kontributif mendukung dan menumbuh kembangkan moderasi beragama baik lingkup regional maupun internasional. Dan bagi saya pribadi, penghargaan ini luar biasa dari lembaga yang begitu terhormat, satu lembaga perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional yang luar biasa dan telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan di seluruh dunia.
Rabu 29 Maret 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh. Kunjungan pada bulan Ramadan di Aceh dimanfaatkan Wapres beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin untuk menunaikan salat Isya dan salat tarawih berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Wapres juga memberikan tauziahnya dan menyapa langsung masyarakat Aceh yang mengikuti kegiatan salat berjamaah. Keesokan harinya, Kamis 30 Maret, Wapres menghadiri acara peluncuran buku Kiai Haji Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syariah Indonesia di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Selain peluncuran buku, Wapres juga memberikan kuliah umum dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara UIN Araniri dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka implementasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Mengawali kegiatan kunjungan kerjasama ke Provinsi Aceh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan salat tarawih berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Kota Banda Aceh pada Rabu malam. Usai menunaikan ibadah salat Isya, Wapres memberikan tausiah kepada seluruh jamaah yang hadir saat itu. Dilanjutkan dengan salat tarawih 20 rakaat dan ditutup salat witir 3 rakaat. Dalam tausiahnya, Wapres menyampaikan pesan agar seluruh umat muslim dapat memanfaatkan momen bulan suci Ramadan selain sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan. Wapres juga menyampaikan bahwa syariat Islam itu mengandung kemanusiaan dan toleransi untuk menjalankan muslim yang kafah sebagai bangsa Indonesia yang memegang komitmen kebangsaan. Syariat itu mengandung kemanusiaan, wasamahatun dan mengandung toleransi. Itulah syariat Islam yang harus kita jalankan secara penuh supaya kita menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah tidak berarti kita tidak boleh kemudian tangan dengan sikap bangsa Indonesia yang memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah merupakan kesepakatan nasional. Al-Mitsaqul Watani yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Jalankan sebagai muslim kafah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah muslim kafah, kita juga memegang komitmen kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu saya menamakan kita harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq. Muslim kafah tapi kita memegang kesepakatan nasional yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Hari kedua kunjungan kerja di Aceh pada 30 Maret, Wapres menghadiri acara peluncuran buku Kiai Haji Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syariah Indonesia di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Buku yang di dalamnya terdapat kata pengantar dari Presiden Joko Widodo tersebut diluncurkan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh UIN Araniri atas kontribusi pemikiran dan kebijakan yang diberikan Wapres selama kiprahnya selama ini yang senantiasa berkomitmen dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Buku Kiai Haji Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syariah Indonesia ditulis oleh Saifuddin Ar-Rasyid, Rahmat Syah Putra, dan Arkin, 3 akademisi UIN Araniri yang memiliki latar belakang di bidang ilmu Islam dan syariah. Dengan diluncurkannya buku ini, diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi generasi-generasi berikutnya untuk semakin mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada UIN Araniri yang memberi saya gelar, sebenarnya itu terlalu besar, gelar sebagai Bapak Ekonomi Syariah itu. Karena saya ini hanya sekrup saja, baut saja ya daripada gerakan ekonomi. Jadi sedikit bagian yang saya ikut mengambil peran dalam pengembangan ekonomi syariah. Terima kasih atas penghargaan yang sangat besar buat saya bagi UIN Araniri Aceh. Dan saya juga terima kasih kepada besar-besarnya kepada saudara Saifuddin Ar-Rasyid, Rahmat Syah Putra, dan Arkin yang dengan segenap upaya pemikirannya telah menyelesaikan buku mengenai upaya saya dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah di tanah air. Dan saya mengatakan
Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan kuliah umum di Auditorium Profesor Ali Hasmi UIN Araniri, Banda Aceh. Dalam sambutannya, Wapres tak lupa mengingatkan kepada semuanya bahwa semenjak zaman penjajahan hingga kini, masyarakat Aceh telah mencatatkan peran penting dalam sejarah negeri dan banyak tokoh serta pahlawan nasional asal Aceh. Pasca kemerdekaan, Wapres turut bangga juga terhadap sahabatnya almarhum Profesor Amin Aziz. Almarhum adalah tokoh cendekiawan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Almarhum juga merintis Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia ini merupakan tonggak dan pembuka jalan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Wapres juga menjelaskan saat ini tengah dilakukan revisi dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, guna mengakomodasi penambahan keanggotaan, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta penguatan tugas dan fungsi. Wapres berharap Provinsi Aceh segera terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan kekhasannya. Sejauh ini telah terbentuk 12 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu KDEKS di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan segera menyusul beberapa provinsi lainnya di tahun ini. Dan saya menaruh harapan KDEKS Provinsi Aceh juga segera terbentuk dengan kekhasannya. Usai memberikan kuliah umum di UIN Araniri, di tempat yang sama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan Basnas berupa beasiswa pendidikan dan diharapkan melalui bantuan ini akan semakin banyak generasi penerus bangsa yang menempuh pendidikan hingga tingkat atas dan nantinya dapat mengenalkan ilmu tersebut langsung ke masyarakat. Wapres berharap mahasiswa UIN Araniri mampu menjadi agen perubahan. Saya berharap nama besar Araniri dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika UIN Araniri untuk melahirkan tokoh-tokoh terkemuka khususnya di bidang ekonomi Islam. Melahirkan Araniri baru di Aceh. Sebagai generasi muda, lebih dari 21.000 mahasiswa UIN Araniri saya harapkan dapat menjadi agen perubahan, agen perbaikan. Tidak hanya menjadi local champion untuk Aceh, tapi juga menjadi nasional, bahkan global champion. Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan keterangan media terkait isu yang berkembang di tanah air, salah satunya soal FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena situasi terkini di tanah air seperti adanya penolakan timnas Israel bertanding. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap untuk tidak patah semangat meski Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa keputusan FIFA harus diterima dengan lapang dada oleh bangsa Indonesia. Menurut Wapres, meskipun membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, FIFA berjanji akan tetap membina sepak bola Indonesia. Selain itu, Wapres juga mengharapkan desain besar olahraga nasional khususnya dalam bidang sepak bola yang tengah dikembangkan pemerintah tidak boleh terganggu karena hal tersebut. Ia meminta pembinaan olahraga sepak bola di tanah air terus berlanjut sehingga ke depan memiliki reputasi yang lebih baik. U20 ini sudah menjadi keputusan. Apapun harus kita terima ya dengan ikhlas. Tapi tidak berarti itu kemudian kiamat ya bagi dunia persepak bolaan kita. So FIFA sendiri juga
ingin tetap membina persepak bolaan nasional kita, dan juga tentu ada event-event yang juga nanti akan bisa diikuti internasional oleh sepak bola kita. Oleh karena menurut saya keputusan batalnya penyelenggaraan U20 ini tidak boleh membuat kita kemudian menjadi pesimis, menjadi kemudian patah semangat. Desain besar olahraga nasional kita itu tidak boleh terganggu. Dia harus berjalan dan pembinaan harus terus. Kemudian kita terus nanti harus menjadi sepak bola yang punya reputasi yang baik. Persepakan kita harus mendunia ya, harus bagus, harus bisa menjadi juara baik di Asia, di ASEAN, di Asia, bahkan juga di tingkat dunia. Jadi itu saya pikir peristiwa ini tidak boleh membuat kita kemudian kehilangan semangat seperti kiamat. Saya kira itu himbauan saya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar upaya pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sedang bergulir saat ini menjadi momentum bagi setiap lembaga negara untuk berbenah. Wapres menegaskan momentum ini harus dijadikan untuk memicu kita melakukan perbaikan dari semua unsur, baik eksekutif, kemudian legislatif, dan yudikatif. Wapres juga meminta agar pengungkapan kasus transaksi janggal tersebut menjadi pembelajaran penting bagi setiap lembaga yang tidak boleh terulang di masa mendatang. Ini pelajaran saja. Momentum ini harus kita jadikan untuk memicu kita untuk melakukan perbaikan dari semua dari semua unsur eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Jadi kita tidak melihat ini seperti apa, tapi ini sebagai satu pelajaran penting buat kita, momentum penting untuk melakukan pembenahan, perbaikan di semua sektor, baik di kalangan eksekutif, kalangan legislatif, maupun juga di kalangan yudikatif. Karena itu kan banyak keterkaitannya, ketersambungannya, dan lain sebagainya. Perayaan Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia setiap tahunnya identik dengan kegiatan mudik di kampung halaman. Beragam moda transportasi menjadi pilihan masyarakat dalam melaksanakan mudik Lebaran. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan pelaksanaan mudik dengan baik, khususnya bagi pemudik yang akan menggunakan sepeda motor pribadi. Wapres mengingatkan kepada masyarakat mengenai adanya pilihan transportasi mudik menggunakan bus dengan memanfaatkan beragam pilihan program mudik gratis. Demikian kegiatan Wakil Presiden dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.